Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan yang begitu banyak, tak terhingga, tak putus-putusnya siang dan malam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae, dalam episode ataupun dalam serial kisah para nabi dan rasul. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Setelah pada perjumpaan yang lalu kisah para nabi, kisah para rasul, mengkisahkan tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Kali ini kita akan lanjutkan, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-15 dalam susunan kisah Nabi dan Rasul. Nabi Musa alaihissalam bin Imran bin Yashur bin Kohit bin Lawa bin Yakub. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kisah Nabi Musa alaihissalam ini termasuk salah satu kisah Nabi yang cukup panjang karena banyak kisah di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita nanti akan mendapati kisah tentang Korun pada zaman Nabi Musa. Kemudian juga kita akan dapati di dalam kisah Nabi Musa ini juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam berguru dengan seorang nabi yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini juga mungkin di dalamnya akan diceritakan tentang seorang yang mengaku dirinya nabi, yaitu adalah Musa Samiri. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam lahir dan hidup pada zaman raja yang sangat zolim, yang sangat bengis, yaitu Raja Fir'aun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, suatu malam Raja Fir'aun bermimpi. Ia melihat seolah-olah seakan-akan ada bola api atau sumber api yang sangat besar, yang api itu datang dari Palestina, kemudian pada akhirnya membakar dan memusnahkan kerajaan. Tapi anehnya api itu tidak membakar warga Palestina, yang maksud saya adalah warga Israel, tetapi yang dibakar adalah pemuda-pemuda ataupun raja-raja ataupun masyarakat-masyarakat, yaitu dari Bani Kipti ataupun dari suku Kipti, yaitu sukunya Raja Fir'aun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu atas mimpi Raja Fir'aun, dia bertanya dengan kepada orang-orang yang mengerti, lalu diberikan keterangan, wahai raja, ini sangat berbahaya.
nanti akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan. Atas dasar itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, kemudian Raja Fir'aun membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah aturan, yaitu para perempuan Bani Israel itu dijadikan budak, dijadikan seorang babu kasar, dia jadikan sebuah pekerja. Kemudian para pemuda-pemuda dikumpulkan lalu dibunuh oleh Raja Fir'aun. Tidak hanya itu, kepada para wanita yang saat itu sedang mengandung, saat itu sedang hamil, segera melaporkan kepada kerajaan Fir'aun. Apabila nanti dia lahir, kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki, tidak ada pilihan kecuali harus dibunuh. Kecuali selain itu, kalau seandainya yang lahir itu perempuan, maka dibiarkan dia hidup. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kemudian pada zaman itu atau pada saat itu lahir seorang bayi merah, seorang bayi mungil yang kemudian kelak menjadi seorang nabi, yaitu adalah bayi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Pada beberapa waktu yang lalu, ibunya Nabi Musa alaihissalam, dia bermimpi, rasa kecemasan, rasa ketakutan bagaimana caranya untuk menyelamatkan anaknya, untuk menyelamatkan bayinya. Dalam satu kisah disebutkan bahwasanya orang tuanya Nabi Musa alaihissalam kebetulan tinggal di pinggir sungai Nil. Nah, kemudian atas keterangan, atas ilham, atas petunjuk Allah tentunya dalam mimpinya, kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, Nabi Musa atau bayi Musa itu dimasukkan ke dalam peti kayu yang dikemas dengan rapi, kemudian dia alirkan ke aliran sungai Nil. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu semuanya ini adalah telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi Musa alaihissalam yang dimasukkan ke dalam peti tentu saja melewati aliran sungai Nil yang berkelo-kelo kemudian juga panjang, tetapi pada akhirnya atas izin Allah, peti atau kotak kayu yang isinya adalah bayi Musa saat itu masuk ke tempat pemandian keluarga raja-raja, dan sampailah peti itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asia. Setelah ia lihat, setelah ia dapati itu bayi Musa, kemudian dibawa ke kerajaan Fir'aun. Tentu saja pada saat itu Raja Fir'aun sangat marah, sangat murka, bahkan sudah bertekad bayi siapapun, kalau bayi itu laki-laki, maka bayi ini harus dibunuh hidup-hidup. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, atas izin Allah, kemudian Asia, istrinya Fir'aun, meminta kepada suaminya yaitu Raja Fir'aun agar mengizinkan untuk memelihara, untuk mengasuh seorang bayi yang tentu saja itu adalah bayi Musa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian diizinkan oleh Raja Fir'aun bayi yang tidak lain adalah bayi Musa untuk diasuh, untuk juga dimiliki sebagai anaknya, menjadikan anak angkat bagi Nabi Musa alaihissalam, Raja Fir'aun, ya. Nabi Musa alaihissalam kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya ataupun anak asuhnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah,
Lalu pada saat itu ada seorang penasihat kerajaan menyampaikan kepada Raja Fir'aun, "Wahai Tuan, wahai Paduka Raja, menurut hemat saya sebagai penasihat menyampaikan kepada Paduka yang mulia agar Tuan Raja jangan melakukan pembunuhan setiap tahun. Bagaimana kalau Tuan Raja atau Paduka yang mulia melakukan sebuah pembunuhan terhadap bayi-bayi yang lahir itu diberikan bergantian. Katakanlah tahun ini raja membunuh para bayi yang lahir, kemudian esoknya itu atau libur tidak membunuh, kemudian tahun berikutnya membunuh. Sebab ini yang disampaikan oleh penasihat kerajaan, kalau seandainya Tuan Raja melakukan sebuah pembunuhan setiap waktu, ini khawatir akan menjadi bumerang dan akan membuat Tuhan murka terhadap kita semua. Atas nasihat itu Raja Fir'aun menyetujuinya. Nah, pada saat keadaan sedang atau libur tahun tidak membunuh, maka lahirlah adiknya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Harun, yang kelak kemudian menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayi Musa dibawa ke kerajaan, lalu bayi kecil Nabi Musa alaihissalam tidak bisa disusui oleh kepada semua wanita. Artinya tidak setiap wanita itu mau untuk disusui oleh Nabi Musa menyusu kepada para wanita yang ditunjuk oleh kerajaan. Oleh karena itu kerajaan mengambil sebuah kebijakan mencari wanita-wanita dusun, wanita-wanita yang ada di pasar untuk bisa menyusui bayi mungil yang diambil oleh istrinya, itu Asia, yang tidak lain adalah Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada satupun yang cocok. Suatu ketika dikabarkan bahwasanya ada seorang ibu yang baik hati, seorang ibu yang penyabar, seorang ibu yang baik, ya, kemudian yang tentu saja mudah-mudahan bisa itu menyusui seorang bayi yang dimiliki atau yang diasuh oleh ibu Asia, yaitu istrinya Raja Fir'aun. Nah, kemudian setelah didatangi ternyata benar ibu tersebut itu bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam, ya, bayi kecilnya. Dan ternyata saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ibu yang menyusui Nabi Musa adalah ibu kandungnya sendiri. Itulah izin Allah atas kekuasaan Allah. Kemudian Allah mengizinkan Musa untuk bertemu kembali dengan ibunya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu ibunya Nabi Musa alaihissalam tentu saja tidak diketahui oleh kerajaan kalau itu adalah ibunya. Kemudian diminta agar si ibu yang menyusui tadi untuk tinggal di kerajaan, di istana. "Wahai ibu, maukah engkau tinggal di kerajaan, tinggal bersama kami karena anakku hanya bisa disusui oleh dirimu?" Terjadi sebuah dialog, terjadi sebuah obrolan. "Wahai Tuan Raja, wahai Ibu Permaisuri, saya tidak bisa tinggal di istana. Saya harus tetap tinggal di rumah karena saya juga memiliki anak kecil." Bahkan ketika itu pihak istana, pihak kerajaan, "Bawa saja anakmu ke kerajaan." "Tidak bisa Tuan, tidak bisa Ibu Raja, saya tinggal di istana, tinggal di kerajaan. Kami hanya bisa tidur saat-saat saya di rumah saya sendiri." Akhirnya terjadi obrolan, terjadi sebuah dialog, terjadi kesepakatan, biarlah anak ini kami bawa pulang dan kami rawat, kami susui. Nanti saatnya selesai masa-masa menyusui, akan kami serahkan kembali ke istana, ke kerajaan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah memasuki selesai masa menyusui, dia kembali tinggal di istana,
tinggal di kerajaan, diasuh, dicintai oleh Ibu Asia. Bahkan Fir'aun yang awal-awalnya juga tidak menyukai, tidak mencintai, tapi akhirnya juga lama-kelamaan mencintai, menyayangi, mengasihi Nabi Musa alaihissalam, yang saat itu tentu saja tidak diketahui ia akan menjadi seorang nabi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, inilah keagungan Allah, inilah kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan." Maka kami kembalikan dia, yaitu Nabi Musa alaihissalam atau bayi Musa, kepada ibunya agar dia tenang, agar dia gembira dan tidak susah. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-131. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian singkat kisah, Nabi Musa alaihissalam itu tumbuh menjadi seorang remaja dan dewasa. Begitu gagahnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam pada saat itu suatu ketika dia naik kuda atau berkuda dan berjalan ke suatu perkampungan. Orang menyaksikannya, ini adalah anaknya Raja Fir'aun yang kelak nanti akan menggantikan ayahanda tercintanya, yaitu Fir'aun. Padahal tidak lain itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkuda, Musa yang begitu gagahnya, yang begitu tampannya, ia menyaksikan ada dua orang pemuda berkelahi. Dua pemuda itu adalah dari suku Kipti dan dari suku atau dari Bani Kipti dan dari Bani Israel. Bani Israel adalah satu kaum dengan Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Bani Kipti ini adalah satu kaum, ini satu keturunan, itu dengan Raja Fir'aun. Nah, suatu ketika pada saat itu seorang pemuda Israel meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang berkuda. Kemudian secara spontanitas seketika kemudian Nabi Musa alaihissalam menolongnya, yaitu menolong pemuda Israel yang pada saat itu sedang bertengkar, sedang ribut, bahkan mungkin akan diancam dibunuh oleh Bani Kipti. Kemudian Nabi Musa alaihissalam secara refleks saja ia memukul seorang pemuda dari Bani Kipti, dan seketika itu juga mati dan meninggal dunia. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Musa memukul pemuda Kipti sampai mati, itu tersebar meluas ke kalangan istana bahwasanya anaknya Raja Fir'aun telah memukul seorang pemuda sampai tewas, sampai mati. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu atas kejadian itu Nabi Musa alaihissalam tidak kembali ke kerajaan. Nabi Musa alaihissalam itu pergi ke mana? Ke Madian. Dia pergi ke Madian untuk melarikan diri karena dikhawatirkan ini akan dicari-cari, kemudian pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikhawatirkan akan dibunuh oleh keluarga yang kebetulan pada saat itu telah dibunuhnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam pelariannya, dalam pengasingannya ke negeri Madian, ia menjumpai banyak orang-orang yang sedang menunggu, mencari, mengantri sumber air. Dan salah satu dia menyaksikan ada dua orang wanita cantik, dua orang gadis yang ini adalah bernama Sofuro dan Hanuna. Sopuro dan Hanuna ini tidak lain adalah anaknya atau putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai
eh, anak perempuan, sedang apakah kalian di sini? Dijawab oleh mereka si anak-anak perempuan tadi yang bernama Sopuro dan Hanuna, kami saat ini sedang, pekerjaan kami adalah memberikan minum pada domba, pada kambing kami. Tapi kami harus antri menunggu kaum laki-laki terlebih dahulu selesai. Kemudian sumber air yang ada pada saat itu adalah yang memang tertutup oleh sebuah batu besar, yang kemudian, baiklah kalau itu aku akan membantumu. Nabi Musa alaihissalam mengangkat sebuah batu besar yang ukuran orang normal, orang biasa itu harus diangkat oleh 40 orang. Tetapi Nabi Musa alaihissalam itu bisa mengangkat batu tersebut dan akhirnya sumber air itu bisa mengalir begitu deras, dan si anak perempuan tadi yaitu Sopuro dan Hanuna bisa lebih cepat memberikan minum pada kambing-kambingnya, pada domba-dombanya. Kemudian saudara hadirin, kemudian si anak perempuan tadi pulang lebih cepat. Lalu ayahandanya yang tidak lain adalah Nabi Shu'aib alaihissalam, wahai anak-anakku, kenapa kalian begitu pulang begitu cepat? Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia begitu dipercaya, begitu kuat, ya, begitu baik, ya, yang telah menolong kami, sehingga air yang tadinya tertutup oleh batu, diangkatnya batu tersebut sehingga sumber air begitu deras dan mengalir sehingga kami pulang begitu cepat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi. Kemudian Nabi Shu'aib alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, carilah pemuda tersebut. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu Sopuro dan Hanuna mencari Nabi Musa alaihissalam, kemudian dibawanya untuk pulang bertemu dengan ayahnya. Satu hal yang menarik di dalam perjalanan, awalnya Sopuro itu berada di depan sebagai penunjuk jalan, kemudian Nabi Musa berada di belakangnya. Tapi akhirnya apa? Nabi Musa meminta, wahai anak perempuan, biarlah aku berada di depan. Ketika itu Sopuro bertanya, ada apakah wahai pemuda, mengapa engkau tidak mau di belakang? Bukankah engkau tidak tahu jalan? Aku akan berjalan lurus. Kemudian apabila aku harus belok ke kanan, maka cukuplah engkau memberikan sebuah isyarat melempari batu ke sebelah kanan. Ketika aku harus membelok ke sebelah kiri, maka cukuplah engkau melempari batu ke sebelah kiri. Kenapa aku meminta untuk di depan? Karena aku tidak termasuk keluarga yang melihat pantat seorang perempuan, tubuh seorang perempuan, meskipun harus ditutupi dengan pakaian yang rapat. Baiklah kalau seperti itu. Akhirnya dibawalah pulang ke rumah ayahnya, maka bertemu dengan ayahnya yang tidak lain adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Terjadi dialog, terjadi percakapan, terjadi obrolan. Kemudian anak-anaknya Nabi Shu'aib yaitu Sopuro dan Hanuna tentu saja diam-diam merasa simpati karena kebaikannya. Lalu meminta kepada ayahnya, wahai ayah, bagaimana kalau engkau jadikan saja pemuda ini bisa menjadi menggembala kambing-kambing kita selama 8 tahun. Dan kemudian kalau dia bisa menyempurnakannya sampai 10 tahun, dan setelah itu ambillah ia sebagai menantumu wahai ayah, atau ambillah dia kemudian menjadi suami dari salah satu dari kami. Itu disebutkan oleh anak-anaknya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Musa alaihissalam menyetujuinya. Maka dia tinggalkan istana kerajaan, kemudian dia tinggal di rumah Nabi Shu'aib alaihissalam, kemudian menggembala kambing, menggembala domba sampai 8 tahun, bahkan disempurnakan sampai 10 tahun, dan pada akhirnya dinikahkan, dikawinkan dengan anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam, yaitu Sopuro. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu setelah
Nabi Musa alaihissalam menikah dengan anaknya Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian dia ingin kembali ke Mesir. Dia ingin kembali ke Mesir, dia harus bertemu dengan, atau kembali ke istana bertemu dengan Raja Fir'aun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum sampai ke istana, sebelum sampai ke Mesir, ketika di perjalanan menuju Mesir, tentu saja perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat berliku, bahkan dikisahkan ini terjadi di malam hari yang terjadi gelap gulita. Kemudian dalam kondisi kegelapan, Nabi Musa alaihissalam melihat ada satu cahaya yang berpencar, yang berpendar-pendar itu di Bukit Tursina. Lalu ia mengatakan kepada keluarganya, ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ahidu 'alan nari huda aw ajidu 'alan nari huda. Artinya, faqala li ahlihim kusu, maka berkata Musa kepada keluarganya, tinggallah kalian di sini. Barangkali saja aku akan mendatangi kalian nanti dengan membawa satu sumber cahaya ataupun obor, ya, mendapatkan api sesuatu sebagai petunjuk. Artinya, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dia meminta kepada istrinya, bahkan ketika itu dikabarkan hendak melahirkan, tunggu saja engkau di sini, aku melihat ada satu cahaya yang berpencar di Bukit Tursina sana, aku nanti akan membawa sumber cahaya tersebut, katakanlah mungkin semisal obor atau mungkin pelita atau apa saja sebagai penerangan, dan aku akan kembali. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, semakin mendekat ke Bukit Tursina, itu pohon-pohon dan langit begitu bercahaya yang terang benderang. Kemudian ketika didekati, maka pohon itu dia akan semakin mundur, dan inilah yang membuat ketakutan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam juga kembali mengatur diri untuk tidak mendekat dan menjauhinya. Lalu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, aku ini adalah Allah, aku ini adalah Allah Rabbul Alamin, ya, pencipta alam semesta ini. Ternyata baru disadari oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya yang ada di hadapannya cahaya itu adalah sebagai simbol, itu adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Kemudian dia berkata kepadanya, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha ayat ke-17 ayat 18, Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asa. Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Dia katakan, ini adalah tongkat. Tongkat itu adalah tongkat yang diberikan, yaitu dari Nabi Syuaib alaihissalam ketika menjadi seorang penggembala, yang saat itu adalah belum menjadi menantu atau belum menikahi anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan tongkat itu kemudian dibawa terus kemanapun Nabi Musa pergi, bahkan ketika menghadap Allah di Bukit Tursina, dia katakan ini adalah tongkat. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Toha ayat selanjutnya, ayat 19 ayat 20, Allah berfirman, qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan tongkatnya. Lalu atas izin Allah, tongkat itu menjadi sebuah ular yang hidup, jadi ular yang besar, ular yang bergerak-gerak, yang kemudian pada akhirnya Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya ini ada sebagai, katakanlah, mendapatkan perintah dan sebagai mendaulat sebagai Musa sebagai seorang nabi dan rasul. Kata Allah, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, engkau menghadap Fir'aun, karena Fir'aun adalah sebagai manusia yang sangat durhaka.
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, inilah kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam ini pergi ke Mesir. Tentu saja dia harus bertemu dengan adik tercintanya, yaitu adalah Harun, yang kemudian adalah menjadi seorang nabi, Nabi Harun alaihissalam. Maka bertemu dengan Harun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun berjumpa dan kemudian menghadap Fir'aun secara bersama-sama. Menghadapi Fir'aun secara bersama-sama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dia datang ke istana kerajaan Fir'aun. Dalam Al-Quran disebutkan, Fa'tiya Fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Mereka datang berdua dan mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya kami ini adalah diutus oleh Allah, Rabbul Alamin, Allah semesta alam, Allah pencipta alam semesta. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah, berkatalah kepada kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang layyinan, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus. Siapa tahu dengan kata-kata yang lembut dia akan ingat dan dia akan merasa takut kepada Tuhan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Toha ayat yang ke-44, Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Berkatalah kamu wahai kepada Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan layyinan, dengan kata yang halus, yang lembut. Kemudian siapa tahu dia ingat dan siapa tahu dia akan takut. Nah, saudara hadirin kaum muslimin ini rahmati Allah, terjadi sebuah dialog. Siapakah engkau yang datang ini? Ada apa kegerangan? Bukankah engkau adalah Musa yang dulu pernah aku asuh, yang pernah engkau tinggal bersama kami? Nabi Musa alaihissalam menjawabnya, iya, benar. Yang sempat tentu saja menghilang beberapa tahun, diperkirakan 10 tahun sekurang-kurangnya dia pergi dari istana, karena setelah dia membunuh dari seorang pemuda atau dari Bani Kipti, yang ini adalah dari baninya Fir'aun, dari bangsa Fir'aun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, terjadi sebuah dialog, wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah, aku adalah Nabi. Nah kemudian saat itu Fir'aun tentu saja membantah, apakah ada Tuhan selain aku? Fir'aun ketika itu sudah mendaulat dirinya, sudah membaiat dirinya, sudah mengatakan dirinya kepada rakyatnya bahwasanya dirinya adalah seorang raja. Tidak ada seorang Tuhan, bukan saja raja tapi seorang Tuhan. Tidak ada Tuhan selain selain dirinya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam beserta Harun diyakinkan ini Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah sebagai pencipta alam semesta dan jagat raya ini. Tetapi Fir'aun mengelak dan menghindarinya. Apakah ada tanda-tanda kenabianmu? Apa yang kau bisa buktikan? Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja tongkat yang awalnya tongkat sebagai alat untuk menggembala kambing dan domba yang diberikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, yang kemudian dibawa ke Bukit Tursina, yang kemudian oleh Allah sudah dijadikan sebagai mukjizat dan dijadikan sebagai kekuatan, dan ini menjadi ular. Dilemparkan itu tongkatnya, dan saat itu ular yang kemudian menjulur-julurkan lidahnya dan menyala-nyala. Orang-orang istana semuanya ketakutan, lari terbirit-birit, lari tunggang-langgang. Termasuk Fir'aun saat itu ketakutan. Dia naik ke tempatnya agak tinggi. Dia meminta kepada Musa, tolong Musa hentikan, tolong Musa hentikan. Beri aku waktu, beri aku kesempatan. Diberikan ancaman oleh Nabi Musa alaihissalam, jika engkau beriman kepadaku, beriman kepada Allah, maka kerajaanmu akan utuh. Tapi jika engkau ingkar dan tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kami binasakan. Beri aku kesempatan, maka ambillah, tariklah itu. Tongkatnya ditarik, kemudian ularnya dipegang,
dan ular itu kemudian menjadi tongkat kembali. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian terjadi sebuah perundingan, terjadi sebuah obrolan, terjadi sebuah musyawarah di istana, di kerajaan. Apakah kita harus beriman kepada orang yang bernama Musa yang dulu adalah anak aku sendiri, kata Fir'aun. Apakah kita harus melawannya? Kemudian para penasihat menyampaikan harus kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Akhirnya istana atau kerajaan atau Fir'aun mendatangkan para penyihir. Para penyihir didatangkan yaitu untuk melawan Musa yang tentu saja dikasih mukjizatnya adalah tongkat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, terjadilah disaksikan oleh rakyatnya, disaksikan oleh ribuan orang, terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir yang memang diundang, didatangkan oleh Fir'aun untuk melumpuhkan Musa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 119 Allah berfirman, imma antul qiyah wa imma antakuna nahnu mulqin. Kata Nabi Musa, apakah aku yang akan melemparkan tongkatku dahulu, apakah engkau yang melemparkan tongkatmu, atau engkau yang akan melemparkan lebih dahulu? Maksudnya adalah melemparkan ular. Sedangkan Nabi Musa tidak membawa ular, dia hanya membawa sebuah tongkat. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam kepada mereka para penyihir, qala ulku, silakan Anda terlebih dahulu. Para penyihir kerajaan disaksikan oleh Fir'aun, disaksikan oleh istana dan seluruh rakyat menyaksikan, maka para penyihir mengeluarkan ular yang begitu banyak, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Kemudian akhirnya apa? Allah diperintahkan untuk Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya melemparkan tongkatnya. Nabi Musa alaihissalam kemudian melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Puluhan, ratusan, bahkan ribuan ular yang dimiliki oleh para penyihir yang diundang oleh raja, kemudian dilumat, semuanya dimakan, hidup-hidup, semuanya dilenyapkan, semuanya dimakan, bahkan semuanya habislah ular yang didatangkan oleh para penyihir kerajaan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian para penyihir sebagian besar mereka bertobat kepada Allah, kemudian juga mengimani kenabian Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, faulqiyas sajadan, faulqiyas saharatu sujadan. Ya, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kemudian para penyihir itu semuanya bersujud sebagai tanda bahwasanya ia menyerah, mengimani kenabian, mengakui kenabian Musa, kemudian beriman kepada Tuhan, yaitu Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu setelah itu Fir'aun tetap tidak beriman. Bahkan dengan kepanikannya dia murka. Karena apa? Yang menyebabkan dia murka bukan saja para penyihirnya yang sudah menyerah dan beriman kepada Nabi Musa, yang membuat Fir'aun marah itu benda-benda kekayaan istana, kekayaan Fir'aun seperti emas, kemudian juga yang ada di rumahnya yang semuanya terdiri dari emas, perak, permata dan sebagainya, itu seketika dengan izin Allah kemudian diminta oleh Nabi Musa agar dijadikan batu, dan semua kekayaan berubah menjadi batu. Tidak ada barang-barang berharga di rumahnya. Emas menjadi batu, intan, permata menjadi batu. Semua kekayaan-kekayaan, benda-benda yang sangat berharga di rumahnya kemudian atas izin Allah dijadikan batu. Atas kemurkaan itulah kemudian Nabi Musa beserta rombongan dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dikejar sampai pada akhirnya menemui jalan buntu dan dia menjumpai
satu laut yang dinamakan dengan Laut Merah. Maka disitulah Nabi Musa masuk dengan izin Allah. Tongkat yang kemudian pada waktu-waktu yang lalu menghadapi para penyihir itu dirubah menjadikan tongkat itu menjadi ular. Nah, pada saat itu tongkat yang diketukkan kepada laut, kemudian laut itu menjadi terbelah dan menjadi sebuah jalan yang terbentang untuk jalannya Nabi Musa alaihissalam beserta rombongan. Sampai juga rombongan Fir'aun. Ketika itu Raja Fir'aun merasa ragu. Rasa-rasanya belum pernah ada jalan yang seperti ini. Kemudian saudara hadirin, itu Allah mendatangkan para malaikat untuk mengendarai kuda yang kemudian lewati jalan itu, yang membuat meyakinkan kepada rombongan Raja Fir'aun untuk melewati jalan itu. Akhirnya Raja Fir'aun mengikuti dari belakang, yaitu mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu sampailah rombongan Nabi Musa alaihissalam, Musa, Harun dan para pengikut-pengikutnya sampai ke satu daratan, dan tinggal beberapa ratus meter di belakang Nabi Musa, yaitu rombongan Fir'aun yang masih agak jauh. Dan atas izin Allah, maka lautan yang tadinya terpisah menjadi sebuah jalan, kemudian Allah kembalikan menjadi sebuah laut, dan akhirnya Fir'aun beserta rombongan itu tewas tenggelam dalam Laut Merah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu atas dasar itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama 1 bulan, bahkan sampai 40 hari berpuasa dan bermunajat, dan pergi ke satu tempat namanya Gunung Tursina, tempat di mana pada saat beberapa waktu yang lalu mendapatkan sebuah tanda-tanda kenabian, kerasulan, dan bahkan dibaiat di sana. Kemudian setelah Fir'aun dan rombongannya tewas di tengah laut, di Laut Merah, maka diperintahkan untuk berpuasa. Dengan kata lain, Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari pergi meninggalkan umatnya. Hanya yang disuruh menunggunya adalah Nabi Harun alaihissalam, diperintahkan untuk menunggu umatnya karena dia harus pergi selama 40 hari. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan itu ada seorang yang bernama Musa Samiri. Musa Samiri inilah yang kemudian mengacaukan keadaan, yang porak-porandakan keimanan yang saat itu sudah dibangun oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Samiri. Musa Samiri itu membuat sebuah binatang, sebutlah seperti sapi, atau dengan kata lain sapi-sapian yang terbuat dari emas. Seolah-olah sapi itu dianggap Tuhan dan bisa berbicara. Dia sampaikan kepada umat Nabi Musa alaihissalam, wahai saudara-saudara, Nabi Musa alaihissalam telah pergi meninggalkan kita. Jangan-jangan dia tersesat. Katanya hanya 1 bulan, sekarang sudah lebih dari 1 bulan. Maka karena dia tersesat, maka Tuhan yang datang ke sini. Inilah Tuhan kita. Artinya sapi-sapian yang terbuat dari emas itu dianggap Tuhan, dan sebagian umat yang sudah beriman kepada Nabi Musa itu meyakininya. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam itu kembali kepada umatnya. Keadaan tentunya sudah carut marut. Akhirnya dijumpai si Musa Samiri oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuat engkau berbuat seperti ini? Dia katakan, ini hanyalah sebagai hawa nafsunya sendiri saja. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian pada saat itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu ada masih dalam kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu ada seorang yang bernama Korun. Korun adalah seorang manusia yang sangat kaya raya, yang tentu saja dikabarkan dahulunya adalah seorang yang miskin sebenarnya, tetapi atas izin Allah kemudian didoakan, kemudian menjadi orang yang kaya. Dan Korun ini orang kaya yang sangat sombong, kekayaan yang luar biasa. Bahkan dikisahkan bukan hanya gudangnya yang terbuat dari emas, bahkan
anak kuncinya saja harus digotong dengan 40 orang anak kunci yang terbuat dari emas, ya. Bahkan sekali waktu terjadi sebuah iring-iringan rombongan Korun melihat melintas-lintas melewati sebuah perkampungan, dan satu kaum terbagi dua. Ada orang yang kaum yang merasa ingin kehidupannya seperti Korun, karena Korun adalah orang yang kaya raya dan bisa berbuat apa saja. Ada lagi yang beriman kepada Allah, dia mengatakan celakalah Korun. Ya, kenapa dikatakan celaka? Karena dia adalah orang yang sombong dan kekayaan hanya bersifat sementara. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai. Korun dengan kekayaannya dia memperdaya, mengatur sebuah siasat, ingin menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam, ingin mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu dia membayar seorang wanita cantik, ya, dengan iming-iming harta yang begitu berlimpah ruah, diset oleh Korun, wahai perempuan, nanti apabila aku seolah-olah kamu dikatakan kamu telah berbuat zina dengan seorang yang bernama Musa. Nah, kemudian Korun meminta supaya Nabi Musa untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama kepada masyarakat, kepada orang banyak. Saat itu kemudian Nabi Musa alaihissalam berdakwah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa yang telah mencuri maka akan aku potong tangannya. Siapa orang yang telah berzina maka aku akan rajam dia. Pada saat itu saat itu Korun berkata, termasuk dirimu? Iya. Terhadap diriku pun, kalau seandainya aku mencuri maka potonglah tanganku. Kalau seandainya aku berzina maka rajamlah aku. Kemudian kata Korun kepada Musa, wahai Musa, engkau telah berzina dengan seorang perempuan yang bernama Fulan bin Fulan. Kemudian tentu saja Nabi Musa alaihissalam pada saat itu membantah, aku tidak pernah melakukan itu. Kemudian Korun membuat siasat, aku akan datangkan seorang perempuan yang telah engkau zinahi. Perempuan itu didatangkan, dihadapkan di hadapan orang banyak, rencananya ingin mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Atas izin Allah, ketika ditanya oleh Nabi Musa, wahai seorang perempuan, apakah benar engkau telah berzina dengan aku? Apakah engkau benar telah tidur dengan aku? Kemudian atas izin Allah, si wanita itu mengelak, menggeleng-gelengkan kepala, tidak, aku tidak pernah. Engkau adalah orang baik, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah utusan Tuhan, engkau adalah utusan Allah. Kemudian aku diperintahkan oleh Korun, bahkan dijanjikan sejumlah kekayaan agar aku mengatakan bahwasanya aku telah berzina dengan kau. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja perbuatan Korun ini sangat membuat Nabi Musa alaihissalam itu murka, dan murkanya Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar supaya kekayaan Korun itu dibenamkan ke dalam bumi. Kemudian ditenggelamkan lebih dari 40 kali. Korun meminta ampun, meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah, seandainya ia meminta tolong kepadaku, maka akan aku tolong. Tapi karena dia meminta pertolongan kepada engkau, dan engkau juga tidak akan mengabulkannya juga. Kemudian dibenamkan kekayaan Korun, seluruh hartanya ke dalam bumi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, seperti yang saya sampaikan, begitu panjang. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan, adakah seseorang manusia yang lebih pintar dari aku, seorang manusia yang lebih alim dari aku? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ada yang lebih dari engkau, yaitu seorang yang bernama Khidir. Khidir ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kalau begitu, aku ingin berjumpa dengannya, wahai Allah. Kemudian atas izin Allah, silakan jumpai Khidir. Dia itu ada di
di lautan itu bersentuhan antara laut Rusia dan laut Rumania. Di sana akan kau jumpai seorang yang bernama Khidir. Itu ada satu namanya air kehidupan, air hayat, di mana semua yang telah mati terkena air tersebut maka dia akan hidup. Nah, baiklah kalau begitu, Nabi Musa alaihissalam ditemani dengan sahabat yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini menemani Nabi Musa alaihissalam untuk menemui seorang yang bernama Khidir. Di tengah perjalanan dia membawa bekal ikan yang sudah matang, yang ikan ini tidak lain adalah sebagai bekal untuk dimakan. Tetapi dia melewati, kata petunjuk Allah, akan melewati sebuah batu besar. Dia melewati sebuah batu besar, dan ketika di batu besar itu ada percikan air yang mengenai ikan yang sudah matang yang dibawa untuk konsumsi perbekalan Nabi Musa dan sahabatnya yang bernama Yusha bin Nun. Dan ikan yang sudah mati tersebut, ikan yang sudah matang, yang sudah diberikan bumbu, itu hidup kembali, dan ikan-ikan itu kemudian kembali ke lautan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Allah sengaja membuat Yusha bin Nun, sahabatnya Nabi Musa, tidak melaporkan, dibuat lupa. Kemudian perjalanan terus dilanjutkan sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam, wahai sahabatku Yusha, perutku lapar, aku ingin makan. Mana bekal yang kita bawa tadi? Oh iya Musa, aku lupa menyampaikannya. Ikan-ikan yang kita bawa tadi, ya hidup ketika kita melewati sebuah batu besar tadi. Akhirnya, kalau begitu kita balik arah. Di sanalah adanya Nabi Khidir, yaitu seseorang yang akan aku jumpai. Akhirnya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kembali ke tempat yang dilewati tadi, batu besar, di mana yang itu adalah sebagai tanda Nabi Khidir ada di sana, karena ikan-ikan yang dibawa dari rumah, yang sebenarnya ikan itu adalah ikan mati yang untuk dimakan, itu hidup kembali. Terjadilah sebuah pertemuan, terjadilah sebuah perjumpaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, ya. Kemudian terjadi dialog, wahai Khidir, aku ingin berguru denganmu, karena ini adalah perintah Allah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, disampaikan oleh Nabi Musa, menurut informasi yang disampaikan Allah kepadaku, engkau adalah seorang laki-laki, seorang nabi yang sangat pintar, seorang yang sangat alim, seorang yang sangat hebat. Akhirnya apa saudara hadirin? Nabi Musa bersama sahabatnya Yusha dan bersama Khidir naik pada sebuah perahu melewati perjalanan laut. Tapi sudah dipesan oleh Khidir, wahai Musa, kalau engkau ingin berguru kepadaku, jika engkau ingin menjadi muridku, jangan engkau banyak bertanya sebelum aku menjelaskannya. Tidak usah engkau bertanya sesuatu, biar aku yang menjelaskannya. Tentu saja engkau tidak akan mampu. Kalau misalkan engkau tidak akan mampu, sebaiknya kita tidak akan lanjutkan perjalanan kita. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika itu menyatakan, saya sanggup. Baik, saya akan siap menuruti apa yang engkau kehendaki, apa yang kau sarankan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Musa bersama sahabatnya Yusha, bersama Nabi Khidir naik sebuah perahu. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Khidir alaihissalam dia merusak perahu yang ditumpanginya, melubangi perahu yang ditumpanginya, sampai Nabi Musa alaihissalam ketika itu menutup dengan tangannya supaya apa? Supaya tidak masuk air, dikhawatirkan akan tenggelam. Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Perahu ini akan tenggelam. Nabi Khidir mengatakan, sudah aku katakan, jangan engkau bertanya, nanti akan aku jelaskan, engkau tidak akan mampu. Akhirnya minta maaf, baik kalau begitu kita akan lanjutkan, saya mohon maaf dan saya tidak akan bertanya kembali. Perjalanan dilanjutkan bersama Nabi Khidir dan bersama Musa dan kawannya, yaitu Yusha bin Nun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu hal yang sangat aneh lagi adalah di dalam perjalanan ini ia bertemu dengan 10 orang pemuda. Nabi Khidir bersama
Nabi Musa dan Yusa temannya bertemu dengan seorang pemuda, 10 orang pemuda. Kemudian ada hal yang aneh, satu pemuda di antara mereka dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ini yang kemudian Nabi Musa alaihissalam segera bertanya kembali, wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Bukan membunuh itu adalah dosa. Nabi Khidir katakan, jangan kau bertanya. Sudah aku katakan jangan bertanya. Nanti akan aku jelaskan. Akhirnya diampuni lagi, dimaafkan lagi. Dan mendaratlah ke suatu tempat, ke suatu perkampungan, ke suatu kaum, tetapi penduduk tersebut tidak menghormatinya, tidak menyambutnya. Bahkan ia pada akhirnya bermalam tidur di tempat-tempat terbuka, hanya di jalan saja. Dan kebetulan dia ada berada pada sebuah rumah yang sudah mau roboh, yang temboknya sudah mau roboh. Kemudian esok paginya Nabi Khidir mengajak kepada Nabi Musa dan sahabatnya itu Yusha bin Nun, ayo kita perbaiki dengan sekali usap saja, tentu saja atas izin Allah, maka tembok yang sudah mau roboh itu kokoh kembali. Akhirnya apa yang kata Nabi Musa? Wahai Khidir, kenapa tidak engkau minta upah saja sekedar untuk makan kita? Akhirnya, baiklah Musa, kalau begitu sampai di sini saja kita berpisah dan engkau tidak akan lagi melanjutkan bersama aku. Karena Nabi Khidir sudah memutuskan itu. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam ingin terus bersama Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir sudah memutuskan, baik kita akan berpisah. Kalau begitu kata Nabi Musa alaihissalam, tolong sebelum kita berpisah, jelaskan dahulu apa yang sebenarnya engkau lakukan sejak mulai awal sampai peristiwa terakhir tadi. Ada 3 hal. Yang pertama tadi tentu saja Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu yang ditumpangi. Lalu yang kedua membunuh salah seorang pemuda yang dianggapnya tidak berdosa. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki sebuah tembok yang sudah mulai roboh, kemudian tidak mau meminta upah. Dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, tahukah engkau kenapa aku melubangi perahu itu? Karena setelah itu akan bertemu, akan berhadapan kita dengan para perompak atau para perampok, para penjahat yang akan mengambil. Nah, di dalam perahu ini ada harta orang-orang miskin, ada harta-harta anak yatim. Khawatir kalau seandainya perahunya masih dianggap bagus, maka dianggap akan dirampas seluruh kekayaannya. Maka aku akan menyelamatkan. Salah satu cara untuk menyelamatkannya. Barulah mengerti Nabi Musa bahwasanya yang dilakukan itu hanya untuk mengelabui, untuk menyelamatkan harta atau kekayaan, bawaan yang ada dalam perahu. Kemudian yang kedua, kenapa aku membunuh salah seorang pemuda di antara mereka? Orang tua pemuda itu adalah orang yang soleh, hamba Allah yang baik. Kalau seandainya tidak aku bunuh, maka anak itulah yang nanti akan membunuh kedua orang tuanya. Anak itulah yang akan menjerumuskan orang tuanya yang soleh, maka aku bunuh dia. Jangankan itu, Nabi Musa ketika sedang melamun saja, itu oleh Nabi Khidir diketahui, wahai Musa, engkau sedang berpikir sesuatu tentang itu ya, tentang ini. Kemudian Nabi Musa menjawabnya, benar, kau tahu. Kemudian yang terakhir, kenapa? Aku membangun kembali sebuah bangunan yang sudah roboh. Di situ ada milik rumahnya anak yatim yang bernama Asrom dan Sorim. Ini adalah orang tuanya adalah orang yang hamba Allah yang soleh. Kemudian maka aku perbaiki rumah tersebut supaya menjadi kokoh kembali. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian terjadi sebelum berpisah dialog lagi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Wahai Musa, kenapa engkau begitu takut pada saat aku melubangi perahu? Aku takut tenggelam, karena perahu itu akan bocor, kemudian aku akan takut tenggelam. Lalu kata Nabi Khidir, wahai Musa, engkau lupa ketika engkau dilahirkan, engkau dimasukkan ke dalam peti dan engkau dialirkan ke aliran sungai Nil yang begitu deras airnya. Engkau tidak merasa takut. Kemudian Musa terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Wahai Musa, kenapa engkau begitu takut ketika aku membunuh
salah seorang pemuda dari 10 pemuda tadi. Ya, itu membunuh itu tidak berdosa, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh agama kita, dan Allah memurkainya. Wahai Musa, engkau lupa, engkau tidak ingat ketika itu engkau pernah membunuh juga salah seorang pemuda dari Bani Kipti. Engkau lupa itu, bahkan itu adalah perbuatan yang dosa. Nabi Musa alaihissalam terdiam juga, ya. Terdiam. Kemudian, wahai Musa, mengapa engkau harus meminta upah ketika aku merapikan gedung yang sudah mau runtuh, padahal itu adalah milik anak yatim? Bukankah engkau dulu pernah juga ketika itu engkau telah mengangkat sebongkah batu besar, kemudian engkau juga tidak meminta upah? Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Khidir alaihissalam ini dikabarkan sebagai hamba Allah yang alim, yang soleh, yang menurut pandangan agama secara umum saat ini beliau masih hidup, dan nanti di akhir zaman dia akan diturunkan ke bumi ini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian kisah Nabi Musa alaihissalam yang begitu panjang dan lebar. Mudah-mudahan meskipun panjang, meskipun lebar, ini tetap semangat untuk mendengarkannya, karena banyak sekali mutiara-mutiara, banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil, bahwasanya Nabi Musa sebagai seorang yang nabi yang sangat kuat menghadapi banyak tantangan terhadap Fir'aun, kemudian terhadap Musa Samiri, terhadap Qarun, bahkan dia harus juga berhadapan, ternyata ada orang yang manusia yang lebih unggul lagi di hadapan Allah, yang tadinya Musa merasa dirinya yang paling hebat, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekian dan demikian kisah Nabi dan Rasul, kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pencerahan, bahan renungan, bahan pelajaran buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.